Satu keluarga di Dusun Boropakis, Kabupaten Malang, Selasa siang ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri. Istri dan anaknya ditemukan meninggal dalam kamar diduga dibunuh oleh sang suami. Sementara sang suami meninggal di rumah sakit dengan kondisi tangan terdapat luka sayat. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya Selasa pagi ditemukan meninggal di rumah kontrakan mereka di Dusun Boro, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Diduga mereka melakukan bunuh diri. Korban istri dan anak ditemukan tergeletak di atas tempat tidur kamar dengan kondisi mulut berbusa. Sedangkan sang suami tergeletak di lantai kamar dengan kondisi tangan terdapat luka sayat. Menurut saksi, peristiwa tersebut pertama kali ditemukan oleh putra pertama korban. Saat itu anak pertamanya disuruh oleh ayahnya untuk meminta bantuan ke warga jika ibu dan adiknya melakukan aksi bunuh diri. Di saat putra pertamanya keluar meminta bantuan, sang suami melakukan aksi bunuh diri dengan menyayat tangannya. Saat ditemukan, sang suami masih hidup, namun meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Polisi yang melakukan olah TKP kemudian mengevakuasi kedua jenazah anak dan ibunya ke RSSA untuk dilakukan otopsi. Hingga saat ini belum diketahui motif dibalik aksi bunuh diri satu keluarga tersebut. Saya dapat info pertama di sekolahan. Istri saya kan jualan di sekolahan SD Saptorenggo 4. Saya di situ terus dapat info dari tetangga Bu Tati. Saya suruh pulang. Oh, itu ada yang orang bunuh diri gitu. Saya pulang. Ya cuma itu aja, intinya saya itu. Berapa orang total yang di rumah situ? Kalau yang sudah meninggal itu 2 orang. Istrinya sama anaknya, yang nomor 2. Anaknya kan kembar. Anak pertama itu ada, masih ada. Tuh. Yang laporan pertama siapa, Pak? Yang laporan Anaknya pertama, yang keluar rumah atau gimana? anaknya suruh minta tolong sama bapaknya, katanya dia. Saya sendiri nggak tahu, soalnya saya nggak ada di tempat. Kalau bapaknya? Hah? Bapaknya Kalau bapaknya ada, tapi masih hidup itu waktu itu. Terus dibawa ke rumah sakit supaya ketolong, maksudnya tetangga. Yang bapaknya itu? Dari sana rumah sakit selang setengah jam dikabarkan meninggal itu. Suara yang di kamar di kamar tidur tuh, yang sini ibunya, yang sini anaknya. Nah, Wahab yang sebelah sini di benar dekat pintu itu ya, aku lihat tadi itu. Ibunya nggak ada luka, ibunya sama anaknya nggak ada luka. Yang luka itu bapaknya, istrinya itu. Darahnya satu itu ya dari bapaknya ini. Kalau meninggalnya yang duluan siapa ya nggak tahu aku. Yang kakaknya lah, kan kembar. Yang satu ini yang meninggali adiknya, yang ini kakaknya disuruh keluar gitu. Tapi pintu dikunci waktu itu. Gedor-gedor sama tetangga. Bapaknya ini guru, Pak ya? Kalau Bapaknya ibunya? guru. Ibunya rumah tangga. Simon Alfredo melaporkan. Pembukaan pendaftaran KPPS di masing-masing kelurahan di Kota Malang masih sepi peminat. Di Kelurahan Klojen sendiri sejak pendaftaran baru terdapat 4 orang yang mendaftar. 2 hari pembukaan pendaftaran KPPS di masing-masing kelurahan di Kota Malang masih terlihat sepi peminat. Di Kelurahan Klojen sendiri hingga saat ini baru terdapat 4 pendaftar. Pada Selasa pagi terlihat sejumlah masyarakat masih mencari informasi terkait pendaftaran di Kelurahan Klojen. Petugas PPS Kelurahan Klojen, Agus Subagio mengatakan, sejak pembukaan penerimaan KPPS di Kota Malang, baru 4 orang yang mendaftar, sementara yang lain masih sekedar mencari informasi syarat pendaftaran. Agus menambahkan bahwa masih sepinya peminat dikarenakan persyaratan yang khususnya kesehatan yang lama dalam pengurusan. Di Kelurahan Klojen sendiri sebanyak 112 KPPS yang dibutuhkan. Apabila masih sepi peminat, pendaftaran perekrutan KPPS akan diperpanjang. Kalau dibuka dimulai seluruhnya 11 Desember kemarin. Untuk yang daftar masih sampai saat ini baru 4 orang. Yang lain masih tanya-tanya untuk syaratnya. Soalnya kan terkendala juga dengan surat kesehatan. Surat kesehatan yang dimana Puskesmas Rambal Celaket itu kan ramai semenjak dibukanya pendaftaran KPPS itu. Persyaratan itu pendaftaran, kesediaan pendaftaran untuk mengikuti KPPS, daftar riwayat hidup, lalu tidak terkait dengan parpol, lalu fotokopi ijazah, KTP serta surat sehat. Seumpama ada
masih kekurangan, itu diperpanjang sampai tanggal 20. Untuk Klojen kan terdiri dari 16 TPS, itu membutuhkan KPPS sebanyak 112 orang. Kalau kendala itu sebenarnya banyak sekali, karena dari pengalaman 2019 yang dulu awal dari 5 kotak itu banyak KPPS yang kelelahan. Jadi mereka untuk di 2024 itu kayak trauma. Nah, di sisi lain banyak Pak RT, Bapak RW itu tidak meneruskan berita ke warganya. Jadi warganya juga tidak tahu. Jadi saya harus turun ke lapangan untuk langsung ke wilayah untuk